Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini pembahasan kita masih berkaitan dengan masalah haji. Sebagian perkara-perkara haji telah kita bahas pada hari-hari yang lalu, bahwa pengarang kitab mengemukakan Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal. Wa yahrumu 'alal muhrimi, dan haram atas orang yang berihram asyaratu asya'a, ada 10 perkara. Lubsul makhiti, yang pertama memakai pakaian yang dijahit. Wa taghtiyatur ra'si minar rajuli, yang kedua dan menutup kepala dari orang laki-laki, wal wajhi minal mar'ati, dan wajah dari orang perempuan. Wa tarjilul sya'ari, wa tarjilus sya'ari, yang ketiga menyisir rambut. Wa halquhu, yang keempat mencukur rambut. Wa taqlimul azfari, yang kelima memotong kuku. Wa tibu, yang keenam memakai minyak wangi. Wa qatlus saydi, yang ketujuh membunuh hewan buruan. Wa aqdun nikah, yang kedelapan akad nikah. Wal wad'u, yang kesembilan bersetubuh. Wal mubasyaratu bi syahwatin, kemudian yang ke-10 bersentuhan kulit dengan syahwat. Wa fi jami'i zalika al-fidyatu, dan pada semuanya yang demikian itu wajib membayar fidyah. Ila akdan nikah, kecuali akad nikah. Fa innahu la yan'akidu, maka sesungguhnya tidak sah akad nikah. Wala yufsiduhu, dan tidak merusak kepada haji. Illal wad'u, kecuali bersetubuh. Illal wad'u fil farji, kecuali bersetubuh ke dalam farji.
wala yakhruju minhu bil fasadi, dan tidak keluar orang yang berihram dari haji dengan sebab rusak haji. Waman fatahu wukuf bila akhir. Itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini berkaitan dengan masalah pekerjaan yang tidak boleh dilakukan, yang haram dilakukan bagi orang yang berihram. Kemudian dalil-dalilnya adalah sebagai berikut. Faslun wa yahrumu 'alal muhrimi asyratu asya'a. Bagi orang ihram diharamkan, dan haram atas orang ihram asyratu asya'a, melakukan 10 perkara. 10 perkara yang haram dilakukan oleh orang yang ihram. Lubsul muhiti, memakai pakaian berjahit. Wa taghtiyatu ra'si minar rajuli wal mar'ati, kemudian menutup kepala bagi laki-laki dan menutup muka bagi wanita. Yang demikian itu adalah haram dilakukan bagi orang yang ihram. Dalilnya adalah sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang boleh dipakai oleh orang yang berihram? Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la talbasu minas siyabil qumusa walal imamata walas sarawilati walal baronisa walal khifafa illa ahadul la yajidun na'laini fayalbasul khuffaini wal yaqta'huma asfala binal ka'baini wala talbasu minas siyabi ma massahu ja'faranu au warsun. Zadal Bukhari wala tantakibul mar'atu wala talbasul kuffa zaini. Itulah hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari
Ibnu Umar radhiyallahu anhu, janganlah kalian memakai baju kurung, sorban, celana, mantel yang bertudung kepala, sepatu, kecuali seseorang yang tidak menemukan sandal, maka dia boleh memakai sepatu, tetapi hendaknya ia potong sepatunya sampai bawah kedua mata kaki. Dan janganlah kalian memakai pakaian yang terkena kunyit atau warson. Imam Bukhari menambahkan, dari wanita jangan memakai cadar dan jangan memakai sarung tangan. Perlu dipahami, yang dimaksud dengan warson adalah tumbuh-tumbuhan yang berwarna kuning, bisa dipakai untuk bahan pewarna pakaian. Wanita boleh memakai pakaian berjahit atau yang tidak berjahit, dan tidak boleh menampakkan seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dan bila khawatir terjadi fitnah, maka boleh menutup. Jadi jelas dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa tidak boleh memakai sorban, yaitu imamah, dan tidak boleh memakai mantel yang bertudung kepala. Kemudian ada tambahan dari Imam Bukhari bahwa seorang perempuan tidak boleh memakai cadar. Karena itu perkara-perkara yang demikian itu haram dilakukan oleh orang yang ihram. Kemudian haram dilakukan orang yang ihram yang berikutnya adalah menyisir rambut. Wa tarjilu sya'ri, menyisir rambut haram dilakukan oleh orang yang ihram. Hal ini berlaku apabila dikhawatirkan ada rambut yang rontok waktu menyisir. Apabila tidak ada kekhawatiran, maka hanya makruh, karena tetap dimungkinkan adanya rambut yang rontok. Ya. Demikianlah, maka menyisir rambut itu haram dilakukan oleh orang yang ihram. Kemudian haram dilakukan oleh orang yang ihram yaitu mencukur rambut, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillahu wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kamu mencukur kepalamu, dan janganlah kalian mencukur kepala kalian sebelum kurban
sampai di tempat penyembelihannya. Tempat penyembelihannya adalah Mina pada hari Nahar. Itulah dalil dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang berihram diharamkan, tidak diperbolehkan mencukur rambut. Kemudian keharaman berikutnya adalah yang dilakukan oleh orang ihram, yaitu memotong kuku. Memotong kuku, wa taqlimul azafiri. Wa taqlimul azafiri. Haram memotong kuku bagi orang yang berihram. Hal ini dikiaskan dengan pemotongan rambut, karena di sini ada unsur mewah. Sedangkan orang yang beribadah haji seharusnya berambut kusut berdebu, karena tidak memikirkan diri, segalanya dikonsentrasikan untuk ibadah. Jadi haram memotong kuku. Sekali lagi, perkara ini dikiaskan dengan memotong rambut. Kemudian keharaman yang berikutnya adalah memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian, wattibi. Haram memakai wangi-wangian bagi orang yang sedang ihram. Dalilnya bahwa diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah seorang lelaki yang dilemparkan dan mati oleh untanya. Kemudian mayatnya dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sabda Nabi, irsiluhu wa kaffinuhu wa la taghuttu ra'sahu wa la taqrabuhu tiban fa innahu yub'asu yuhillu wa fi riwayatin mulabbiyan. Mandikanlah dan kafanilah dia, dan jangan kalian tutup kepalanya, serta jangan engkau dekatkan dia dengan wangi-wangian. Jangan didekatkan dengan wangi-wangian. Jangan digunakan wangi-wangian, karena kelak ia akan dibangkitkan sebagai orang ihram. Dalam satu riwayat dengan membaca talbiyah. Itulah dalil menggunakan wangi-wangian atau minyak wangi bagi orang yang ihram. Kemudian keharaman berikutnya adalah membunuh binatang buruan. Wa qatlus saydi, diharamkan bagi orang yang ihram qatlus sayd. Qatlus sayd,
yakni membunuh binatang buruan. Dalilnya adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-96. Wa hurrima 'alaikum saydul barri madumtum huruma, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Kemudian keharaman berikutnya bagi orang ihram adalah akdun nikah. Akdun nikah haram dilakukan oleh orang yang berihram. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yankihul muhrimu wala yunkahu, la yankihul muhrimu wala yunkahu. Orang yang ihram jangan menikah dan jangan dinikahkan. Kemudian yang berikutnya adalah keharaman yang berikutnya yang dilakukan oleh orang yang ihram, yaitu bersentuhan dengan syahwat atau birahi. Bersentuhan dengan syahwat atau birahi. Wal mubasyaratu bisyahwatin, wal mubasyaratu bisyahwatin, haram dilakukan oleh orang yang berihram bersentuhan dengan syahwat atau birahi. Hal ini didasarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurun ma'lumatun. Al-hajju ashhurum ma'lumatun, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rofas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Al-Baqarah ayat 197. Rofas artinya bersenggama dan permainan yang mendahuluinya. Itulah dalil bahwa orang yang dalam keadaan ihram tidak boleh bersentuhan dengan syahwat atau birahi.
Wa fi jami'i zalikal fidyatu. Wa fi jami'i zalika al fidyatu. Dan dalam semua pelanggaran tersebut, apa yang diharamkan oleh orang yang ihram, semua pelanggaran dikenakan fidyah. Dikenakan fidyah. Ila akdun nikah, kecuali akad nikah. Fa innahu la yan'akidu, karena fa innahu maka sesungguhnya akad nikah la yan'akidu, tidak sah. Karena akad tidak sah. Jadi nikahnya tidak sah. Di sini tidak ada denda, karena memang tidak ada pelanggaran. Sebab nikahnya tidak sah. Wala yufsiduhu illal wata'a fil farji. Dan seluruh perkara tersebut tidak merusak ihram. Tidak merusak ihram. 10 perkara yang diharamkan ketika ihram tidak merusak ihram kecuali bersetubuh. Wala yakhruju minhu bil fasadi, dan tidak boleh keluar dari ihram karena telah rusaknya ihram. Dan seluruh perkara yang disebutkan yang haram dilakukan oleh orang yang dalam keadaan ihram tidak merusak ihram kecuali bersetubuh. Dan tidak boleh keluar dari ihram karena telah rusak ihramnya. Dengan kata lain, wajib meneruskan haji dan menyempurnakannya walaupun telah rusak, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Al-Baqarah ayat 196. Dan baginya wajib mengqadha hajinya. Dan baginya wajib mengqadha hajinya walaupun haji sunnah. Diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwatta bahwasanya sampai kepada beliau Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib serta Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika mereka ditanya tentang lelaki yang menyetubuhi istrinya ketika sedang dalam ihram haji, mereka menjawab, hendaknya keduanya meneruskan atau menyempurnakan ibadah hajinya
dan wajib baginya berhaji pada tahun berikutnya. Dan hadyu, itulah ketentuan-ketentuan di dalam haji. 10 perkara yang tidak boleh dilakukan ketika seseorang dalam keadaan ihram. Sekali lagi, ini penting kita pahami. Pengetahuan haji ini penting kita ketahui, sehingga kita dalam rangka menunaikan ibadah haji menjadi yakin dan mantap. Asbab kita sudah memahami perkara-perkara haji. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.